wabarakatuh. Saya Alma Zahratul Uyun dan dua rekan saya, Muhammad Ihsan Sauri dan Ahmad Muhajir, akan menjelaskan mengenai tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan. Tantangan menghukum tata pemerintahan dapat dilihat dari tiga fenomena. Yang pertama yaitu permasalahan yang semakin kompleks atau rumit, yang kedua perubahan yang semakin cepat, dan yang ketiga ketidakpastian yang relatif tinggi. Dalam permasalahan yang semakin kompleks atau rumit ini dapat diatasi dengan adanya pembentukan desentralisasi atau pemerintahan daerah. Dengan adanya pembentukan tersebut, desentralisasi atau pemerintahan daerah ini, maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi, dan juga permasalahan-permasalahan yang kompleks tersebut akan menjadi sederhana. Selanjutnya ada perubahan yang semakin cepat. Dalam perubahan yang semakin cepat ini seperti regulasi, kebijakan, dan juga aksi reaksi masyarakat. Dalam perubahan yang semakin cepat ini dapat dilihat adanya perubahan kepala negara atau kepala daerah. Dengan adanya perubahan kepala daerah dan negara tersebut, maka adanya perubahan dari regulasi, kebijakan, dan juga hukum. Dan yang ketiga yaitu ketidakpastian yang relatif tinggi. Dalam ketidakpastian yang relatif tinggi ini seperti adanya pengembangan politik, situasi nasional, dan juga bencana alam yang silih berganti. Nama saya Muhammad Ihsan Sauri. Saya akan meneruskan tentang bagaimana tantangan hukum tata pemerintahan ke depannya. Saya akan meneruskan penjelasan tentang dari Alma Zahratul Uyun, rekan saya, yaitu ada 3 alasan untuk bagaimana tantangan pemerintahan Indonesia itu semakin sulit untuk kedepannya. Dan ada juga alasan mengapa harus adanya pemerintahan daerah untuk menunjang kompetisi dari hukum tata pemerintahan tersebut. Yang pertama itu adanya ketidakpastian secara kompleks, permasalahan yang semakin tinggi atau semakin rumit. Yang ketiga itu ada perubahan yang semakin cepat. Dari ketiga itu, adapun alasan mengapa harus adanya pemerintahan daerah. Pertama ada faktor historis, yang kedua ada faktor kondisi dan wilayah, dan yang ketiga itu ada keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani permasalahan yang ada dari keseluruhan di Indonesia ini. Baik, saya Ahmad Muhajir dari kelas 3A Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Alma dan Muhammad Ihsan Sauri. Di sini saya akan membahas tentang masa depan hukum tata pemerintahan. Masa depan atau tujuan dari hukum tata pemerintahan ini khususnya di Indonesia, salah satunya adalah mewujudkan good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Nah, tujuan terwujudnya good governance untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakatnya dan sesuai dengan kebutuhannya yang ada di masyarakat. Nah, good governance sendiri berorientasi pada aktivitas dan efisiensi pelayanan. Lalu ada beberapa karakteristik dari good governance. Yang pertama adalah adanya akuntabilitas atau tanggung jawab dari pemerintah. Yang kedua adanya hukum atau dasar hukum. Lalu yang ketiga adanya partisipasi. Artinya partisipasi dari masyarakat merupakan hal penting yang mewujudkan good governance agar pemerintah dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan di masyarakat. Lalu adanya transparansi. Dalam hal ini transparansi tetap memiliki batasan yang harus diperoleh dari pemerintah. Lalu adanya responsif ya. Lalu adanya responsif, keseimbangan, dan visi yang strategis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.